Sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Yang pertama, Irma Nurdiana. Yang kedua, Mailani R. Sakurniati. Yang ketiga, Monika Budi Mengerti. Dan yang terakhir, Nadia Marsha. Materi yang akan dibahas yaitu manajemen persediaan dalam perspektif keuangan syariah. Yang pertama, konsep persediaan. Kedua, macam-macam persediaan. Ketiga, fungsi persediaan. Keempat, tujuan pengelolaan persediaan. Kelima, jenis-jenis persediaan. Keenam, pendekatan manajemen persediaan. Ketujuh, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani persediaan. Kedelapan, faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Kesembilan, alasan memiliki persediaan. 10, konsep manajemen persediaan dalam Islam. 11, pengukuran nilai persediaan. Dan 12, contoh kasus dalam perhitungan. Yang pertama yaitu dasar syariah manajemen persediaan, berdasar pada Al-Quran dan hadis. Berdasar pada Al-Quran yaitu Quran Surat Luqman ayat 34 dan Quran Surat Yusuf ayat 47-48. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari ia miskin membutuhkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya yaitu konsep persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Bisa dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan, meskipun sebenarnya persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan, berarti dana yang terkait di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan. Manajemen persediaan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas dari manajemen persediaan itu sendiri mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu macam-macam persediaan. Yang pertama, persediaan alat-alat kantor adalah persediaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi organisasi dan tidak menjadi bagian dari produk akhir. Misal alat tulis, kertas, tinta, printer. Yang kedua, persediaan bahan baku adalah item yang dibeli dari para supplier untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi. Bahan baku ini yang akan diproses atau diolah sehingga menjadi produk barang jadi. Misalnya untuk industri mebel membutuhkan persediaan bahan baku berupa kayu jati dan rotan. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses adalah bagian dari produk akhir tetapi masih dalam proses pengerjaan karena masih menunggu item yang lain untuk diproses. Misalnya dalam industri makanan roti, persediaan dalam proses berupa adonan roti dari beberapa bahan yang nantinya siap dimasak untuk menjadi roti. Yang keempat yaitu persediaan barang jadi adalah persediaan produk akhir yang siap untuk dijual, didistribusikan, atau disimpan menjadi inti proses dari perusahaan. Misalnya dalam industri mobil itu meliputi mobil itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi persediaan. Menurut Handoko menyebutkan bahwa persediaan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi decoupling. Persediaan diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman saja. Persediaan dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan yang disebut dengan fluctuation stock. Yang kedua, fungsi economic lot sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit.
Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan persediaan. Jadi, suatu pengendalian persediaan yang dilakukan perusahaan tentunya memiliki tujuan tertentu. Nah, salah satu di antara tujuan itu adalah untuk menjaga tingkat persediaan berada di titik yang optimal sehingga diperoleh penghematan dari persediaan tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pengelolaan persediaan? Nah, pengelolaan persediaan ini diartikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan jumlah persediaan baik itu bahan baku maupun penolong agar jumlahnya itu tetap tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, karena jika persediaan itu terlalu banyak nantinya modal akan stagnan atau akan berhenti di situ-situ saja. Dan jika terlalu sedikit akan mengakibatkan faktor produksi nantinya akan berhenti karena kekurangan persediaan tersebut. Dari pengertian tersebut, maka tujuan pengelolaan persediaan itu adalah yang pertama untuk dapat menstabilkan produksi. Nah, perusahaan harus menjaga kontinuitas produksinya atau menjaga agar persediaan yang ada di dalam perusahaan itu tetap ada, karena jika persediaan yang ada di dalam perusahaan itu habis, maka proses produksi yang ada di dalam perusahaan itu bisa saja berhenti. Nah, kehabisan persediaan yang ada di dalam perusahaan itu bisa saja karena dua faktor. Yang pertama itu kemungkinan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut menjadi langka atau habis. Yang kedua karena supplier telat mengirimkan produk yang kita pesan. Nah, sebagai contoh, kita memproduksi barang 50 ton, lalu kita memproses langsung semuanya. Produksi kita akan mandek jika supplier tidak mengirimkan produk atau barang yang kita butuhkan itu habis. Nah, sedangkan di sisi lain permintaan barang yang ada di pasar itu meningkat, lalu pasti kita bingung kan mencari solusinya. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka dari itu sangat penting untuk melakukan pengelolaan perusahaan yang ada di perusahaan kita. Nah, tujuan yang selanjutnya itu untuk mengambil keuntungan atau mendapatkan diskon. Nah, biasanya semakin banyak barang yang kita beli, maka akan semakin banyak pula diskon yang akan kita dapat. Nah, kita sebagai produsen harus memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk meminimalkan biaya produksi yang ada di perusahaan kita. Yang ketiga itu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Nah, jika kita sebagai produsen mempunyai stok persediaan barang yang akan kita jual, nantinya konsumen akan merasa senang jika barang yang mereka pesan itu langsung ada atau langsung ready ya. Nah, hal itu akan menyebabkan konsumen merasa puas, nantinya akan menyebabkan konsumen itu menjadi loyal kepada perusahaan kita. Nah, jika konsumen itu loyal kepada perusahaan kita, nantinya mereka akan merekomendasikan barang yang ada di perusahaan kita itu ke orang lain. Nah, nantinya perusahaan kita itu akan mendapatkan keuntungan karena banyak pelanggan yang berdatangan karena konsumen yang merasa puas tadi. Nah, yang keempat itu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari. Nah, jika kita mempunyai persediaan yang lebih di perusahaan kita tidak akan membeli barang yang kecil-kecilan itu tadi karena dapat mengakibatkan tambahan biaya seperti biaya kirim atau biaya pengepakan. Dan yang terakhir itu menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Contohnya misalkan kita terlalu banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan kita, pasti kita membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Nah, hal itu tidak terlalu bagus karena nantinya akan menyebabkan biaya tambahan untuk penyewaan gudang. Jadi nantinya akan menyebabkan biaya yang lebih banyak. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Menurut Bapak Handoko, jenis-jenis persediaan menurut fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu ada lot size inventory atau backstock. Yang kedua ada fluctuation stock. Yang ketiga ada anticipation stock.
Nah, yang pertama itu ada backstock atau lot size inventory. Jadi di sini persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memperoleh barang produksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, di sini mempunyai 3 keuntungan. Yang pertama, potongan harga. Yang kedua, ada efisiensi produksi. Yang ketiga, ada menghemat biaya angkutan. Nah, yang pertama itu ada potongan harga. Tentunya jika kita membeli barang yang lebih banyak dari standar yang biasanya dibeli itu, kita akan mendapatkan keuntungan atau potongan harga. Yang kedua, ada efisiensi produksi. Yang ketiga, ada menghemat biaya angkutan. Nah, jika kita membeli banyak barang, maka biaya akan lebih efisien karena kita tidak perlu membeli lagi pada saat yang berbeda dan akan menimbulkan biaya pengiriman lagi. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluctuation permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk menghadapi lonjakan permintaan konsumen. Nah, jadi apabila terdapat fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan ini atau fluctuation stock dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan konsumen. Nah, yang ketiga itu ada anticipation stock. Berbeda dengan fluctuation stock yang tidak bisa diramalkan, di sini di anticipation stock ini permintaan bisa diramalkan. Jadi persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang bisa diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Nah, di sini sebagai contoh pada saat Lebaran, peningkatan akan kain atau baju itu meningkat. Biasanya perusahaan sudah terlebih dahulu menyediakan stok untuk Lebaran. Jadi, nantinya pada saat Lebaran itu permintaan bisa dihadapi oleh perusahaan. Nah, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis persediaan, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan manajemen persediaan. Nah, yang pertama itu ada pendekatan tradisional. Jadi, operasi pendekatan tradisional ini lebih menekankan kepada biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen dengan jumlah yang lebih besar dengan tujuan untuk mengantisipasi jika ada perubahan atau jika ada terjadi sesuatu. Nah, biaya yang terdapat dalam pendekatan tradisional ini ada 4. Yang pertama biaya pemesanan, yang kedua ada biaya penyimpanan, yang ketiga ada biaya persiapan atau penyetelan, yang keempat ada biaya kekurangan persediaan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini merupakan biaya yang timbul akibat dari pemesanan bahan baku sampai barang itu ada di gudang, atau bisa dikatakan juga seluruh pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Nah, apa aja sih yang termasuk biaya ini? Nah, yang termasuk biaya ini yang pertama itu merupakan biaya pengepakan, biaya telepon, biaya pengiriman, biaya penyiapan kontrak, dan biaya pemeriksaan barang dan pengangkutan, serta biaya lainnya. Yang kedua itu ada biaya penyimpanan. Jadi, biaya ini timbul karena penyimpanan barang sebagai persediaan sepanjang waktu tertentu. Nah, yang termasuk di biaya ini ada biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan barang, biaya fasilitas penyimpanan termasuk penerangan, pemanasan atau pendingin, dan biaya asuransi, serta biaya resiko kehilangan dan administrasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini ada biaya penyiapan atau penyetelan. Jadi di biaya ini biaya yang digunakan untuk menyiapkan fasilitas agar nantinya bisa digunakan untuk memproduksi komponen tertentu. Nah, biasanya biaya ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi bahan-bahan dasar dalam pabrik sendiri. Nah, contoh dari biaya ini termasuk biaya persiapan tenaga kerja, biaya scheduling, biaya ekspedisi, dan biaya uji coba produksi. Nah, yang keempat itu ada biaya kekurangan persediaan. Jadi, biaya kekurangan persediaan ini merupakan biaya yang timbul akibat tidak adanya stok atau barang yang ada di gudang. Jadi, pada saat adanya permintaan akan barang yang kita jual itu, kita tidak mempunyai stok. Nah, nantinya permintaan yang tidak ada itu kita tulis di biaya kekurangan persediaan. Nah, yang termasuk biaya kekurangan persediaan ini antara lain yaitu kehilangan penjualan, kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus dan ekspedisi, dan lain-lain. Jadi nantinya biaya-biaya itu akan ditulis ke dalam biaya kekurangan persediaan.
Nah, yang selanjutnya ada economic order quantity. Jadi, di sini merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dibeli agar biaya total menjadi lebih minimum. Nah, biaya total ini merupakan penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, dalam kegiatan normal, economic order quantity ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu, jumlah barang yang dipesan selalu konstan. Yang kedua, permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi, dan waktu antar pemesanan barang sampai itu dikirim dapat diketahui secara pasti dan bersifat konstan. Yang ketiga ada harga barang per unit, barang adalah konstan dan tidak mempengaruhi jumlah barang yang akan dipesan nantinya. Yang keempat ada pada saat pemesanan barang tidak terjadi kehabisan barang atau back order yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat. Yang kelima ada biaya penyimpanan per tahun konstan. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, maka persediaan pengaman ini merupakan satu sarana untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan. Persediaan pengaman yang paling optimal adalah jumlah yang menghasilkan biaya paling rendah dalam suatu periode. Nah, yang selanjutnya itu ada reorder point atau ROP, yaitu batas atau jumlah pemesanan kembali. Nah, di sini itu maksudnya kita menghitung ROP itu untuk mengetahui kapan sih kita akan melakukan order atau pemesanan kembali jika barang yang kita miliki atau stok persediaan itu sudah hampir habis. Yang selanjutnya ada just in time. Jadi di sini suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga produsen mampu menyerahkan barangnya secara cepat atau tepat waktu. Nah, di sini ini konsepnya itu bahan baku yang digunakan dari pemasok didatangkan secara tepat waktu di mana bahan itu dibutuhkan oleh bagian produksi, sehingga nantinya akan menghemat biaya atau meniadakan biaya persediaan barang dan biaya penyimpanan barang di gudang. Konsep just in time ini dikembangkan oleh Taichan Ohno dan kawan-kawannya pada tahun 1978 di Toyota Motor Company di Jepang. Nah, konsep just in time ini memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama itu mempertahankan jumlah persediaan seminimal mungkin. Yang kedua, memelihara kualitas produk tetap tinggi. Yang ketiga, pemilihan material dan memproduksi barang yang dilakukan bila diperlukan. Yang keempat, ada membangun sistem penjadwalan yang disiplin. Yang kelima, ada memelihara pekerjaan atau karyawan yang mempunyai beberapa keahlian. Yang keenam, membangun sistem manufacturing yang fleksibel. Oleh karena itu, konsep just in time ini tidak memerlukan banyak biaya. Nadia Marsa Alfiana akan menjelaskan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam menangani persediaan. Itu ada 5. Yang pertama, ada melakukan perencanaan proyeksi persediaan. Persediaan berlebih atau kurang itu dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus membuat perencanaan proyeksi untuk mengelola persediaan tersebut. Selain untuk mengurangi resiko kerugian, perencanaan dan proyeksi juga dapat melakukan pengusaha untuk melakukan pesanan berikutnya. Lalu yang kedua ada sistem persediaan. Banyak pengusaha yang tidak memahami sistem persediaan barang, sehingga menyebabkan barang yang terlalu lama tertahan dalam gudang dan banyak barang yang kadaluarsa atau rusak. Dengan tidak memahami sistem seperti ini, perusahaan pasti akan mengalami beban yang lebih besar dan akan berdampak pada kerugian. Lalu yang ketiga ada tentukan standar operating prosedur. Persediaan dalam
bisnis kecil atau bisnis menengah itu dapat diawasi langsung oleh kita. Tetapi kalau perusahaannya sudah besar, kita sebagai pengusaha itu dapat mempekerjakan pegawai. Kita sebagai pengusaha itu bisa mempekerjakan pegawai dalam posisi yang tinggi seperti manajer atau dijadikan sebagai supervisor gudang yang berguna untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan persediaan. Selanjutnya ada yang keempat, membuat jadwal persediaan. Dengan mengatur jadwal persediaan, pengusaha akan dengan mudah melakukan mengelola persediaan yang ada dalam gudang. Pengusaha dapat menentukan jadwal pembelian barang tersebut. Yang kelima itu ada menghitung anggaran persediaan. Hitung berapa uang yang telah kita habiskan untuk membeli persediaan barang, lalu kemudian dibuat catatan semua harga yang sudah pokok penjualan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Faktor yang mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan proses produksi dan daya tahan suatu persediaan. Yang pertama ada tingkat penjualan. Jika semakin tinggi omset penjualan, maka semakin besar investasi persediaannya. Begitu juga sebaliknya. Jika omset penjualan rendah, maka persediaan akan sedikit. Yang kedua ada sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan sama dengan persediaan beragam dan banyak. Produksi massal sama dengan persediaan yang bisa diatur. Lamanya proses produksi. Jika proses produksi persediaan lama, maka akan mengakibatkan PDP biayanya semakin mahal dan tidak efisien. Yang ketiga, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Manajemen persediaan ini cukup dibutuhkan dalam hal membangun usaha atau bisnis dengan jenis bisnis yang berkaitan produksi atau barang. Namun, untuk mencatat persediaan tersebut terbilang cukup rumit jika dikerjakan secara manual. Barang tahan lama sama dengan persediaan relatif tinggi. Barang tidak tahan lama sama dengan persediaan relatif rendah. Barang musiman sama dengan persediaan tinggi pada musimnya. Berapa alasan mengapa pebisnis harus mempertahankan persediaan dalam operasinya? Yang pertama, jeda waktu yang ada dalam rantai pemasok. Dari pemasok ke pengguna di setiap tahap mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan jumlah persediaan tertentu untuk digunakan dalam lifetime. Namun dalam prakteknya, persediaan harus dipertahankan untuk konsumsi selama variasi dan dalam waktu tunggu. Yang kedua, persediaan muncul karena permintaan bervariasi secara berkala, sedangkan kapasitas produksi tetap. Yang ketiga, persediaan dipertahankan sebagai buffer untuk memenuhi ketidakpastian dalam permintaan, penawaran, maupun pergerakan barang. Yang keempat, dalam waktu beberapa situasi, persediaan memperoleh nilai barang yang diperlukan ketika disimpan selama beberapa waktu untuk memungkinkan mencapai standar yang diinginkan untuk dikonsumsi atau diproduksi. Oke, selanjutnya itu
konsep manajemen persediaan dalam Islam, yang dimana di situ ada 4 poin. Yang tentunya setiap individu maupun kelompok itu memerlukan yang namanya manajemen persediaan. Agar apa? Agar ketika dihadapkan pada suatu resiko itu dapat memenuhi keinginannya, terutama dalam hal perusahaan, yang dimana yang pertama itu menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi kita untuk menyimpan skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan, yang dimana ketika dalam kondisi longgar kita harus dapat menyimpan dan menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan datang atau sebagai persediaan di masa mendatang. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka, sehingga mereka tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Islam mengharapkan penimbunan harta dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha, dan juga sebagaimana amal jariah dengan cara yang pertama yaitu bisnis swasta, perniagaan, dan produksi barang atau jasa. Yang kedua, penanaman modal atau investasi mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, perserikatan usaha patungan atau yang disebut musyarakah. Yang keempat, penitipan dalam bentuk giro maupun tabungan pada bank syariah. Yang kelima, kerjasama lainnya dalam pengembangan modal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Keharusan pengembangan modal atau perniagaan harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba, hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dimana itu dilarang oleh agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran nilai persediaan, yang dimana untuk mengukur nilai persediaan pada perusahaan dapat disajikan dalam pengukuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang terakhir adalah nilai wajar. Oke, yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Maksudnya biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Yang kedua yaitu biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yang dimana biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang ketiga yaitu nilai wajar, di mana diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang dimana saya menggunakan metode Economic Order Quantity atau yang disebut EOQ.
di mana metode perhitungan yang dipakai untuk menghitung persediaan atau kuantitas pesanan dari suatu perusahaan. Kategori biaya dalam model EOQ yaitu yang pertama adalah biaya pemesanan dan yang kedua adalah biaya tercatat. Oke, langsung aja. Contoh soalnya yaitu tahun depan PT Luar Biasa akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit dengan harga per unitnya adalah 5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar 22.500. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pembelian yang optimal? Ya, bisa dilihat dari PowerPoint-nya, ada rumusnya itu ya di bawah. Penyelesaiannya diketahui D sama dengan 2.500.000 unit, S sama dengan 22.500 dan P sama dengan 5.000, I sama dengan 25%. Yang ditanya adalah metode EOQ, yang dimana situ rumusnya 2 kali 22.500 dikali 250.000 dibagi 5.000 dikali 25%. Jadi pembelian paling optimal adalah sebanyak 3.000 unit. Jadi dapat disimpulkan manajemen persediaan merupakan bahan atau barang yang akan digunakan dalam waktu tertentu. Nah, barang atau bahan itu termasuk bahan baku, bahan setengah jadi, bahan pembantu, suku cadang, dan lain-lain. Bisa dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Meskipun sebenarnya persediaan hanyalah sumber daya yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terikat di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Persediaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena persediaan menghubungkan suatu operasi ke operasi selanjutnya yang berurutan dalam pembuatan suatu barang untuk kemudian disampaikan ke konsumen. Persediaan dapat dioptimalkan dengan mengadakan perencanaan produksi yang lebih baik serta manajemen persediaan yang optimal. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video sampai akhir. Sekian pemaparan dari kelompok 6 tentang manajemen persediaan. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat. Maaf apabila dalam memaparkan masih banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.